saya bersama Derby Adian Napitupulu membela mati-matian Rano Karno, membela mati-matian Pramono atas terjadi banjir di Jakarta. Oh my god. Kalau kader sendiri dipuji-puji habis-habisan. Kita akan kasih fakta yang sesungguhnya untuk menampar wajah Adian Napitupulu. Ini dia presnya. Ada Bogor, ada Bekasi, ada Jakarta. Nah, 3 kepala daerahnya kudu ketemu. Baik gubernurnya, bupatinya, segala macam duduk bareng-bareng. Karena ini bukan persoalan satu persatu, ini persoalan bersama. Gitu loh. Kalau perlu anggarannya dibagi bareng-bareng. Tidak semuanya harus menjadi tanggung jawab Jakarta. Lalu bisa dibagi sama-sama, gotong royong lah. Gitu. Kalau mau menyelesaikan banjir bukan karena kekhawatiran dia menjadi isu politis, karena itu mengorbankan rakyat gitu loh. Iya. Salah lah karena takut jadi isu politis jadi harus diselesaikan, nggak ada. Mau jadi isu politis tidak mau jadi isu politis, prinsip kita ketika rakyat terkorbankan selesaikan. Bang, ini kan banjir kan dalam posisi juga pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam efisiensi anggaran. Nah, kalau saran abang gimana sih ini bang? Harus selalu ada anggaran disiapkan dong Untuk itu kau kritisi pemerintah. Tapi untuk gubernur dari partai kalian nggak masalah. Tai. Nggak bencana. Kan lu tidak bisa hitung besok terjadi bencana apa saja dan berapa besar dampak bencana itu. Artinya negara harus siap. Negara harus siap lah pokoknya dalam situasi apapun. Nggak ada cerita negara tidak siap. Artinya ini harus jadi pertimbangan juga ya, khususnya untuk kebencanaan, untuk tidak dijadikan ada efisiensi anggaran. Oh iya, misalnya gini, anggaran kemarin diputuskan terkait dengan misalnya infrastruktur jalan dan sebagainya, itu kan anggaran dari jalan-jalan yang sebelum ada bencana. Begitu ada bencana, rusak irigasi dan sebagainya, harus ada hitungan terbaru dong. Dan negara harus siap lah, nggak boleh nggak siap. Makanya wartawan tanya, apa pendapatmu mengenai Rano Karno yang naik ban? Dia bahas tadi guys ya, dia bahas itu adalah tanggung jawab kerjasama antara Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Oke? Itu dulu simpen dulu ya, 3 daerah tersebut. Oke guys? Wali Kota Bekasi mengungsi ke hotel saat banjir tuai kritik pedas. Dari partai mana wali kotanya? Lihat logonya, banteng. Nggak ada tuh disinggung. Nggak ada, itu disinggung. Gila ini asli. Wakil Gubernur Jakarta nggak mau minjakin ke banjir. Keluarganya yang wali kota Bekasi malah ngungsi ke hotel. Sampai Gubernur Jabar mengkritik langsung. Berada ya, hari ini istri pejabat, mari kita sama-sama untuk merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat. Pak, ada sanksi mungkin Pak? Sanksi nggak ada. Sanksinya apa? Kan itu wali kota, itu kan kewenangan SK-nya dari SK Mendagri. Tetapi sebagai gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran, ya kan? Melalui media ini saya menyampaikan teguran pada istri wali kota Bekasi untuk merubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani. Termasuk istrinya juga harus melayani masyarakat, apalagi posisinya sebagai ketua tim penggerak PKK. Ketua tim penggerak PKK harus menjadi garda terdepan menyelesaikan berbagai problem sosial masyarakat. Simpel aja deh. Emang rumah wali kota itu 1 lantai? Kan enggak. Pasti 2 lantai. Kau tinggal di lantai kedua pun aman. Minimal berempati lah. Dari partai mana? Banteng. Tapi apakah dikritisi oleh Adian? Nggak ada dikritisi sama Adian. Ya, untung nggak ada Kang Deddy. Dan juga netizen ini. Coba kalian bayangkan. Kalau apa yang dilakukan seorang istri wali kota yang memposting mengungsi ke Hotel Bintang 4. Dilakukan istri Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hujatan, hinaan, caci maki dan merendahkan itu pasti. Ditambah lagi ada informasi. Infonya Gubernur Jakarta memantau keadaan banjir di Jakarta melalui udara. Ya, naik helikopter. Ini udah kacau nih sebenarnya. Makanya aku akan terus meng-up guys. 2029 jangan pilih pemimpin dari partai banteng. Yuk, ayo guys. Ayo guys. Selain mereka menjadi mereka partai, lihat tuh kinerja mereka.
Ini kita belum bahas boneka partai ya. Lihat aja saat mereka disuruh kerja. Oke, kita akan bahas lagi. Adian tiba-tiba bungkam ketika pemimpin daerah dari partainya melakukan blunder. Tapi ketika ada isu-isu yang kayak gini, mulutnya wow. Beli Pertamax isinya Pertalite. Pilih Prabowo isinya Mulyono. Lah, ketimbang milih Ganjar isinya Megawati, ya mending Mulyono jauh. Milih Anies dapatnya malah Amin Rais, ya mending Mulyono jauh. Apa? Oke, kita dengarkan guys. Aku emosi banget nih guys. Beli Pertamax isinya Pertalite, pilih Prabowo isinya Mulyono. Adian Napitupulu, kader PDI Perjuangan. Nggak terbalik mungkin ini Bang ya, Bang Adian. Malah ini terbongkar setelah Presiden ke-8 Republik Indonesia yang mengungkapkan ini semua melalui Mahkamah Agung. Konsistensi Presiden Prabowo untuk memberantas koruptor patut kita acungi jempol. Bagaimana Pertamax, ya kan, menjadi Pertalite menjadi Pertamax, itu kerugian negara yaitu sekitar 1.000 triliun atau 1 kuadriliun. Kalau beliau tidak konsisten, tidak mungkin ini terungkap, tapi masih salah ya di mata pembencinya. Bahkan Adian Napitupulu mengatakan pilih Prabowo isinya Mulyono. Paling tepatnya mungkin seperti ini Bang ya, Bang Adian. Pilih Pak Jokowi isinya Megawati. Waktu itu kemungkinan besar Bapak Jokowi tidak tahu itu, atau mungkin beliau tahu tapi disandra oleh partainya sendiri. Makanya kenapa gua baru ngerti kenapa sekarang Pak Jokowi waktu itu memilih Presiden Prabowo untuk melanjutkan estafet dari Presiden Jokowi, karena Pak Jokowi tahu betul tidak ada yang akan bisa mengintervensi Presiden Prabowo. Bisa, kalau denger itu aja gue kadang-kadang menangis loh guys. Gila ya Pak Jokowi ya, mengorbankan citra dirinya yang dia akan dicap sebagai pengkhianat demi ini. Demi dia melihat hanya Prabowo yang bisa menuntaskan masalah koruptor negeri ini. Dia nggak berdaya Pak Jokowi. Undang-undang perampasan aset aja diabaikan kok sama partai sendiri, kayak dilempar loh, naik ke muka dia. Makanya kayaknya Pak Jokowi nanti nih pada akhirnya akan mengikhlaskan. Biarlah perpres mengenai RUU perampasan aset kalau nggak bisa digulirkan di DPR, Presiden yang akan menggulirkan tersebut. Tapi biarlah Prabowo yang akan menuntaskan tersebut. Ini prediksi saya. Sekarang terlenyuh, menangis. Ini ya. Bersyukurlah atlet, ingat nggak atlet yang waktu Asian Games, ketika dia mendapatkan emas, dia hampiri kursi penonton ada Prabowo Jokowi, dipeluk dua-duanya. Wih, aku pengen di posisi sekarang ini guys. Dulu saya pencinta Jokowi, anti yang Prabowo. Tapi di posisi sekarang ini, aku ingin memeluk mereka berdua. Suatu saat ketika mereka sudah selesai memimpin negara ini. Semoga Pak Prabowo tetap sehat ya. Ketika dia memimpin 2 periode. Aku ingin peluk. Wih. Ingin ngomong, makasih Pak, makasih. Makasih banget. Wih. Gampang nangis nih sebenarnya kalau bahas berdua ini. Oke. Beli Pertamax isinya Pertalite, pilih Prabowo isinya Mulyono. Bisa aja nih Bang Adian. Bukannya yang bener gini Bang ya, pilih Mulyono isinya Megawati. Nah itu yang bener Bang. Kan Pertamax ini ya Bang ya terjadi di era partai lu berkuasa Bang. 5 tahun tidak tersentuh, 5 tahun tidak terbongkar sama sekali. Padahal komutnya kan dari partai lu juga Bang, Partai Banteng. Katanya tahu nih kebobrokan di Pertamina. Oh, disclaimer, bukan hanya komutnya, dirutnya juga. Komutnya waktu itu, ini di video sebelumnya sudah saya cuma saya pertegaskan lagi. Komutnya Ahok, ada dirutnya. Dirut itu adalah pilihan dari Menteri BUMN saat itu. Siapa? Rini Sumarno. Dari partai mana? Banteng. Ketika sudah menjabat 4 tahun sebagai dirut, harusnya Ahok naik nih. Ahoknya menolak. Karena apa? Ahok ada di partai Banteng. Tapi nggak bisa
berbuat apa-apa. Karena atasannya siapa? Atasannya kan Ibu Ketum. Kalau kader Banteng kan petugas partai yang harus nurut sama Ibu Ketum. Skamat nggak Adian tuh? Napitupulu baru saja mengatakan bahwasanya SBY, Jokowi, dan Prabowo Kubu merah nih bener-bener ya bilang pengen berantas mafia migas. Nggak taunya mereka sendiri dalangnya. Tahu kan maksudnya siapa? Iya, pasukan Banteng. Ternyata selama ini mereka yang ngatur permainannya. Gimana enggak? Tahun 2017 Hasto sempat ketemu sama Riza Khalid, yang mana dia itu pemain lama di migas. Apa jangan-jangan mau ada persekongkolan jahat ya biar bisnisnya Riza lancar di bawah pegangan Banteng? Buktinya tahun 2019 Ahok ngejabat sebagai komut Pertamina. Bukannya bebersih, malah ngamanin dirut-dirut dari pasukan Banteng supaya permainannya lancar. Bener kata gue, si Ahok-Ahok ini emang pantesan selama ngejabat dia cuma diem doang. Sekarang giliran udah viral baru keluar-keluar. Yang lebih lucunya lagi sekarang malah yang dibilang ikut terlibat itu Menteri BUMN Erick Thohir. Padahal dia aja baru ngejabat tahun 2019. Harusnya Menteri BUMN sama Menteri ESDM yang sebelumnya yang diperiksa. Banteng bener-bener prank victim ya. Ngegiring opini ya kayak paling bener. Harusnya kita mikir bukan cuma Pertamina aja yang bertanggung jawab atas korupsi ini. Sini gue bilangin, kalau kebijakan impor minyak sampai pengawasan distribusi BBM itu wewenang dari Kementerian ESDM sama SKK Migas. Jadi yang harus diperiksa yang buat kebijakannya dong. Malah yang jadi kambing hitam. Gak masuk akal. Cara lu aneh Banteng. Padahal lu sendiri yang jadi pemainnya. Tepuk tangan dong buat PT ini. Buat PT ini tepuk tangan dong guys. Makasih orang-orang yang terus speak up, berbicara kebenaran. Ada fakta-fakta yang gak terungkap, kita ungkapkan. Oke. 4 temuan orang yang menemui saya, kebenarannya Allahu a'lam. Kalau seorang Hasto nyaring kemarin menyampaikan wah ini ada 18 skandal yang bisa yang sekarang disimpan oleh KONI di Rusia dan sebagainya. Saya yang baru kemarin saja Darsono anak politisi kampung ya, ada loh. Ternyata Hasto itu juga maaf. Kalau bongkar-bongkaran ya kebenarannya akan kita pertanggungjawaban bersama. Ternyata juga manusia normal kok. Banyak kok korban-korban rakyat kecil yang dipecat hanya karena sesuatu untuk menutupi Hasto. Saya sampaikan ini kamera mana sebelah saya. Mas Hasto, saya ada temuan loh laporan saya ke itu Mandarin contoh. Nggak perlu saya buka. Jadi jangan merasa paling benar. Inilah partai-partai Banteng yang mereka main playing victim saat ini. Main playing victim yang besar-besaran bagaimana ingin menciptakan bahwasanya ketika terjadi pengungkapan korupsi itu salah pemerintahan, itu salah Jokowi, salah Prabowo. Sementara ada emaknya mereka yang menyetir selama ini. Kita akan terus ungkap guys, jangan sampai Adian ya dengan bangganya mengeluarkan statement tersebut Prabowo isi Mulyono. Enggak, justru kalaupun iya lebih baik ketimbang itu Ganjar isinya Megawati, Anies isinya Amin Rais. Walaupun itu enggak ya, walaupun Prabowo is Prabowo, Jokowi is Jokowi, enggak ada Prabowo disetir Jokowi, Jokowi disetir Prabowo, enggak ada. Dan aku bangga ada di bagian barisan pendukung Prabowo Jokowi. Thank you guys, bye bye.